Seorang tokoh adat Papua bernama Yanto Eluwai menyerukan kepada seluruh tokoh adat Papua dan juga seluruh masyarakat Papua untuk sama-sama berperan dalam memberantas KKB OPM. Artinya apa? Artinya bahwa OPM tidak mewakili keseluruhan rakyat Papua dan rakyat Papua belum tentu OPM. Terkait biak berdarah itu tidak lepas atau ada kaitan erat dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Menurut saya yang menjadi biang persoalannya adalah aksi tersebut ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Ada yang mati, ada yang hilang nggak pulang-pulang, dan ada yang dipenjara tanpa proses hukum yang sah. Siapa yang salah? Sangat tidak fair, sangat tidak adil ketika kita melimpah-timpahkan segala dosa dan kesalahan itu kepada ABRI. Bukan berarti saya tidak peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Bukan berarti saya menyepelekan, tidak menganggap penting hal-hal kemanusiaan. Tetapi menurut saya kita perlu fair dalam memandang sesuatu dan membangun persepsi. Kalau sampai Papua merdeka, lepas dari kedaulatan NKRI, maka nasib Papua tidak akan jauh-jauh beda dengan nasib Timor Leste saat ini. Ketika Timor Leste berdiri menjadi satu negara tersendiri lepas dari kedaulatan NKRI, Australia kemudian masuk ke sana dan mengeruk habis minyak Timor Leste. Saudara tahu, ras asli Australia itu orang berkulit hitam. Jangan kita termakan propaganda asing. Kalau memang ada yang harus diperjuangkan, rasa keadilan dan lain sebagainya, mari kita berjuang sebagai putra-putri Indonesia yang setia dan mencintai Ibu Pertiwi. Sampai kapanpun, sampai langit terbelah. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak senang, merasa terganggu, bahkan mengecam saya sejak saya mulai berbicara terkait situasi yang terjadi di tanah Papua, ya. Tetapi menurut saya orang-orang yang tidak senang, yang merasa terganggu, yang mengecam saya antara dua. Kalau bukan OPM ya antek-anteknya, gitu ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh adat Papua bernama Yanto Eluwai menyerukan kepada seluruh tokoh adat Papua dan juga seluruh masyarakat Papua untuk sama-sama berperan dalam memberantas KKB OPM. Saya pikir ini luar biasa sekali, dan saya pikir kita harus mengapresiasi tokoh adat yang pemberani seperti ini, ya. Ini patut juga mendapat apresiasi dari pemerintah dan juga aparat TNI Polri. Bahwa ada seorang tokoh adat Papua yang berani menyerukan kepada seluruh tokoh adat Papua dan juga seluruh masyarakat Papua untuk sama-sama mengambil peran, bersinergi dengan pemerintah, aparat TNI Polri untuk memberantas KKB OPM. Artinya apa? Artinya bahwa OPM tidak mewakili keseluruhan rakyat Papua dan rakyat Papua belum tentu OPM. Saya ulangi, saya pikir ini penting sekali dan perlu digarisbawahi bahwa OPM tidak mewakili keseluruhan rakyat Papua dan rakyat Papua belum tentu OPM. Buktinya ada tokoh-tokoh adat Papua dan juga banyak masyarakat Papua yang hari ini mulai risih, ya, merasa terganggu dengan fenomena KKB OPM ini. Jadi ini jelas bahwa KKB OPM itu untuk saat ini sudah tidak lagi mewakili masyarakat Papua. Mereka justru mewakili kepentingan asing seperti yang sering saya utarakan, ya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya, meminta saya untuk menjelaskan terkait tragedi biak berdarah. Oke, saya biasanya baper kalau menceritakan tentang tragedi yang berkaitan dengan
nyawa manusia. Ya. Oke, saudara, terkait biak berdarah itu tidak lepas atau ada kaitan erat dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Ya, jadi ketika di masa pemerintahan Orde Baru atau di masa kepemerintahan Soeharto, ada beberapa daerah termasuk Papua, Aceh, dan Timor Timur yang sekarang telah terpisah dari kedaulatan NKRI menjadi sebuah negara sendiri, yaitu Timor Leste. Daerah-daerah itu berstatus DOM atau daerah operasi militer. Di era kepemerintahan Soeharto, daerah-daerah operasi militer ini masyarakatnya itu tidak bebas, hidup di bawah tekanan kemanusiaan yang luar biasa. Mereka tidak bebas berekspresi, mereka tidak bebas mengutarakan pendapat. Intinya ada krisis kebebasan, bahkan krisis kemanusiaan luar biasa di beberapa daerah yang berstatus DOM di era pemerintahan Soeharto. Nah, sehingga ketika ada pemberitaan bahwa Presiden Soeharto telah lengser atau jatuh dari tahta kekuasaannya, mereka kemudian melakukan euforia sebagai luapan rasa bebas. Lalu apa yang terjadi di Papua hingga mengakibatkan sebuah tragedi yang hingga saat ini kita kenal dengan sebutan tragedi biak berdarah. Pada waktu itu masyarakat Papua melakukan aksi. Mereka bersuka cita, mereka bergembira. Mereka berpikir bahwa jatuhnya kekuasaan Orde Baru sudah secara otomatis mereka akan mengalami kebebasan. Dan menurut saya yang menjadi biang persoalannya adalah aksi tersebut ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Nah, ketika masyarakat melakukan aksi ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora, ABRI kemudian melihat bahwa ini merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap kedaulatan NKRI. Nah, sehingga ABRI mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat Papua. Ada tindakan represif, bahkan menurut saya melampaui batas-batas kemanusiaan, sehingga ada ratusan warga masyarakat Papua menjadi korban. Ada yang mati, ada yang hilang gak pulang-pulang, dan ada yang dipenjara tanpa proses hukum yang sah. Ini adalah sekilas garis besar dari peristiwa biak berdarah. Dan saya mulai berpikir, siapa yang salah atas tragedi biak berdarah ini? Saya berpikir bahwa sangat tidak fair, sangat tidak adil ketika kita melimpah-timpahkan segala dosa dan kesalahan itu kepada ABRI. Bukan berarti saya tidak peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Bukan berarti saya menyepelekan, tidak menganggap penting hal-hal kemanusiaan. Tidak begitu. Tetapi menurut saya kita perlu fair, kita perlu adil juga dalam memandang sesuatu dan membangun persepsi. Saya menghormati persoalan kemanusiaan. Saya juga sangat sensitif dan biasanya baper kalau bicara persoalan kemanusiaan, apalagi itu terkait hilangnya nyawa manusia, terkait ketidakadilan. Tapi saya coba menganalisis secara halus bahwa tidak fair dan tidak adil sama sekali kalau kita kemudian melimpah-timpahkan segala dosa dan salah itu kepada ABRI yang melakukan tindakan represif pada waktu itu hingga menyebabkan ratusan korban. Ya. Kenapa? Karena ABRI adalah elemen bangsa yang bertugas menjaga dan mempertahankan setiap jengkal dan titik dalam wilayah kedaulatan NKRI. Nah, ketika ABRI ini melihat bahwa ada masyarakat melakukan aksi euforia dengan ditandai pengibaran bendera yang bukan lambang negara kesatuan Republik Indonesia, menurut saya sangat wajar ketika ABRI sebagai penjaga kedaulatan NKRI merasa tersinggung dan kemudian mengambil tindakan-tindakan tegas. Bukan berarti saya membenarkan tindakan represif ABRI dan kemudian tidak
sama sekali peduli terkait persoalan kemanusiaan. Bukan berarti saya tidak peduli terkait rasa keadilan masyarakat. Saya sangat peduli dan saya juga berniat ingin bersama-sama memperjuangkan rasa keadilan atas nama kemanusiaan bagi warga masyarakat Papua yang telah menjadi korban dalam tragedi Biak berdarah itu. Tetapi seperti yang saya utarakan di beberapa video sebelumnya, bahwa apapun yang kita perjuangkan, ya, rasa keadilan atas nama kemanusiaan, saya pikir itu layak kita perjuangkan, sangat layak kita perjuangkan. Hanya saja kita mesti berangkat dari satu rasa, ya, rasa sebagai orang Indonesia, rasa sebagai anak Indonesia. Kita mesti berangkat dari satu pemahaman bahwa saya adalah anak Indonesia. Baru kemudian kita akan mendekat kepada titik terang, baru kemudian kita akan mendekat kepada solusi yang kita harapkan. Tetapi kalau kita memperjuangkan sesuatu atas nama kemanusiaan dengan rasa benci terhadap bangsa dan negara ini, dengan sentimen pengkhianatan terhadap NKRI, dengan tidak merasa Indonesia, maka menurut saya sedekat apapun solusi itu akan sangat sulit untuk kita gapai. Jadi mari kita perjuangkan bersama-sama, ya, rasa keadilan masyarakat Papua atas nama kemanusiaan. Tetapi kita harus berangkat dari satu pemahaman bahwa saya adalah anak Indonesia dan saya berhak mendapatkan rasa keadilan. Baru kemudian kita akan mendekat kepada solusi. Jangan sama seperti komplotan separatis bersenjata KKB OPM itu, ya. Mereka konon berjuang atas nama HAM, tetapi mereka justru mengancam HAM masyarakat Papua yang lebih banyak lagi. Mereka justru menghadirkan rasa cemas, rasa gelisah, rasa terintimidasi bagi warga masyarakat Papua. Jangan seperti itu, gitu ya. Jangan melakukan aksi-aksi separatisme mengatasnamakan perjuangan HAM, lantas kita mengancam HAM lebih banyak orang lain lagi. Itu konyol sekali. Apalagi kemudian di balik mereka itu ada kepentingan asing. Saya pikir itu cara berjuang yang salah, cara berjuang yang keliru, dan itu adalah bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap NKRI, terhadap Ibu Pertiwi. Begitu. Pada tahun 2017 atau 18, ya, saya juga menyuarakan ini. Ketika itu juga isu Papua Merdeka sedang hangat-hangatnya, dan saya mencoba untuk menyuarakan ini dengan membuat percontohan, perbandingan dengan saudara-saudara kita di Timor Leste. Ketika itu saya juga mendapat kecaman dari beberapa saudara dari Timor Leste yang akhirnya berujung rekonsiliasi, kami saling bermaaf-maafan. Saya menjelaskan bahwa maksud saya adalah mencerahkan masyarakat agar tetap setia dan mencintai NKRI. Itu saja tujuannya. Demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan bangsa, ada lebih baiknya kita tetap setia dan mencintai bangsa kita. Dan kemudian kami bermaaf-maafan dan terjadi rekonsiliasi di antara kami. Jadi waktu itu saya katakan bahwa kalau sampai Papua merdeka lepas dari kedaulatan NKRI, maka nasib Papua tidak akan jauh-jauh beda dengan nasib Timor Leste saat ini. Ada hal yang menarik ketika terjadi gejolak yang mengarah kepada Timor Leste merdeka lepas dari kedaulatan NKRI. Jadi ketika itu Australia menawarkan bantuan tentara kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI di timur Indonesia, yaitu Timor Leste. Australia menawarkan bantuan, tetapi oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie kala itu, bantuan Australia ditolak. Ini kedengarannya lucu sekali, ya, lucu sekali. Jadi Australia menawarkan bantuan tentara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tetapi ketika Timor Leste berdiri menjadi satu negara tersendiri lepas dari kedaulatan NKRI, Australia kemudian masuk ke sana dan mengeruk habis minyak Timor Leste.
Ini lucu. Padahal kemarin ketika ada gejolak mereka menawarkan bantuan tentara kepada Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI di Timor Leste. Timur waktu itu. Nah, menurut saya ini patut menjadi pelajaran untuk kita renungkan bersama. Apa sebenarnya niat negara-negara asing yang menjadi provokator di balik aksi pengkhianatan KKB OPM terhadap NKRI? Kita perlu mengerti ini, bahwa yang menjadi motivasi mereka adalah harta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi kita, bumi Nusantara. Itu yang mereka incar. Nah, ketika kita ngotot untuk lepas dari kedaulatan NKRI, mereka akan dengan senang hati datang atas nama kemanusiaan, menunjukkan kepedulian, kemudian mengeruk habis kekayaan alam tanah kita, bumi kita. Begitu. Ada juga yang menyebar isu, ya, katanya Indonesia itu akan menjajah Papua sampai ras Melanesia, ras kulit hitam itu nanti dibantai habis, dan kemudian Papua itu akan menjadi daerah pendudukan orang-orang kulit putih. Aduh, ini propaganda yang sangat luar biasa. Ini satu propaganda yang sangat tidak berperi kemanusiaan menurut saya. Begini, kita berkaca kepada Australia dulu ya. Saudara tahu Australia itu apakah wilayah pendudukan orang-orang kulit putih? Ras asli Australia itu orang berkulit hitam. Jadi saya minta tolong jangan kita termakan propaganda asing, ya, yang bilang Indonesia menjajah Papua, Indonesia nanti membunuh habis orang Papua dan kemudian Papua akan menjadi daerah pendudukan orang-orang kulit putih. Itu propaganda yang sungguh-sungguh tidak berperi kemanusiaan, ya. Faktanya justru orang-orang barat yang telah merubah citra Australia yang tadinya penduduk aslinya berkulit hitam sekarang menjadi negara pendudukan kulit putih, ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak bermaksud untuk menyinggung warga negara Australia, ya. Saya hanya sedang mencoba untuk memberi pencerahan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air bahwa jangan kita terlalu mudah termakan propaganda asing, ya, karena niat sebenarnya di balik iming-iming bantuan segala macam dari mereka itu adalah mengeruk hasil bumi kita. Saya kira itu, ya. Jadi kalau mereka mencoba menebar isu bahwa Indonesia akan membunuh habis orang Papua dan kemudian Papua akan menjadi daerah pendudukan orang kulit putih, saya pikir itu propaganda yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Tetapi kalau kita mau bicara terkait persoalan pemusnahan ras kulit hitam, saya pikir itu adalah sebuah fakta yang sudah pernah terjadi dan itu terjadi di Australia, bukan di Indonesia, ya. Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Maka sebaik-baiknya kita tetap sadar sebagai anak bangsa Indonesia, tetap setia dan mencintai NKRI, tetap setia dan mencintai Ibu Pertiwi. Karena bagaimanapun kita harus tetap bersatu, berbeda suku, ras, agama. Bersatu itu membuat kita kuat, bersatu itu membuat kita teguh, bersatu itu membuat kita tidak mudah diusik oleh bangsa-bangsa asing. Mari kita bersatu dan sama-sama kita berjuang kalau memang ada yang harus diperjuangkan atas nama kemanusiaan, rasa keadilan dan lain sebagainya. Mari kita berjuang sebagai anak Indonesia. Kita berjuang sebagai makhluk bangsa Indonesia. Kita berjuang sebagai putra-putri Indonesia yang setia dan mencintai Ibu Pertiwi. Sampai kapanpun, sampai langit terbelah, tetaplah menjadi Indonesia yang kaya raya dengan segala adat, budaya, dan kekayaan alam. Salam NKRI.